Hari ini sepertinya setiap orang punya rasa kecewa, terutama kepada pemimpin. Pertanyaannya kenapa? Mengapa pemimpin tidak bisa memenuhi ekspektasi kita? Salah satu mungkin karena mereka tidak mengerti atau tidak memiliki kekuatan spiritual. Hanya pemimpin yang memiliki kekuatan spiritual yang mampu melihat secara lebih tajam dan menyeluruh. Teman-teman, itulah salah satu tulisan saya yang terbit pada 24 Februari 2025. Buya Hamka dalam buku Perkembangan dan Pemurnian Tasawuf itu mengatakan, segala amal dan usaha di dalam hidup kita adalah dorongan dari pikiran dan batin kita. Nah, kata batin menandakan manusia memiliki dan perlu satu kekuatan penting, yaitu spiritual. Nah, spiritual itu apa enggak kemudian bau-bau Islam gitu ya? Nah, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Semakin seseorang itu menerapkan nilai-nilai spiritualitas dalam Islam, dia akan semakin bisa memberikan solusi. Tetapi dalam fakta dan realita, ini butuh proses, butuh perjuangan tiada henti. Nah, tapi nih, ada sebuah buku yang ditulis oleh Danah Johar dan Ian Marshall, bahwa manusia itu memang pada dasarnya memiliki yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Dan itu penting supaya manusia bisa mencapai perkembangan diri yang lebih utuh. Lebih utuh karena kita tidak semata harus melihat sesuatu dengan kacamata logika semata, tetapi juga dengan kekuatan spiritual. Ciri-cirinya sederhana. Pemimpin yang spiritual menurut Danah Johar dan Ian Marshall adalah memiliki kemampuan bersikap fleksibel. Ia terampil bersikap adaptif secara spontan dan aktif. Coba perhatikan sekarang bagaimana ada orang yang dia pemimpin tapi kalau dapat kritik langsung ngamuk, langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak penting, tidak perlu dan membahayakan dirinya. Nah, suatu hari pernah Rasulullah itu sedang bersama para sahabat di dalam masjid. Lalu datang orang Badui dan kencing di dalam masjid. Apa respon Nabi SAW? Memerintahkan sahabat membersihkan najis dari air kencing Badui itu, kemudian memberikan pemaafan kepada sang Badui yang memang tidak mengerti. Jadi Rasulullah tidak terpancing, tidak reaktif, lalu misalnya membiarkan Umar yang ingin membunuh Badui itu. Tidak demikian. Itulah pemimpin yang punya kekuatan spiritual. Kemudian mampu menghadapi dan melampaui rasa sakit. Suatu hari Nabi berangkat ke Taif untuk berdakwah, dan ternyata di sana bukan diterima, tapi ditolak dan diusir, bahkan dilempar dengan batu. Saat malaikat penjaga gunung menawarkan hukuman, apakah kemudian Nabi menerima? Tidak. Nabi mengatakan, mungkin nanti anak keturunannya yang menjadi seorang beriman. Ini menandakan kepada kita bahwa kekuatan spiritual membuat jiwa dan akal seseorang mampu memiliki pandangan visioner dan harapan yang tak pernah padam. Nah, kalau dalam konteks sekarang seperti apa? Ya, semestinya kekuatan spiritual itu hadir di dalam setiap pemimpin di negeri ini, yang kemudian mereka menjadi orang yang penuh tanggung jawab, komitmen, dan konsisten pada visi dan nilai, undang-undang, dan seterusnya. Kemudian, tidak hanya memimpin, dia juga harus bisa memberi inspirasi kepada orang lain, bagaimana hidup yang benar, bahagia, dan mencerahkan. Pada akhirnya, itulah sebuah gambaran tentang kekuatan spiritual yang pemimpin mesti memilikinya. Kalau kita hubungkan lagi dengan apa yang disampaikan Buya Hamka, itulah mungkin yang disebut dengan dorongan batin. Jadi pemimpin itu memiliki kesadaran diri yang tinggi, jujur terhadap dirinya sendiri, dan yang paling utama ia mau menjadi sosok pemberani. Sosok yang
menjadi baik, karena memang itulah kebaikan menurut Allah, bukan kebaikan menurut tekanan manusia, menurut rayuan manusia, tetapi memang betul-betul karena kebaikan itu adalah hak. Pilihannya selalu pada yang benar, meski sulit atau bahkan pahit. Tetapi kapan kita memiliki pemimpin dengan kekuatan spiritual yang seperti itu?